Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Puji Tuhan. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan kembali dengan ibadah online kita. Sebelum itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Berkat kasih karunia Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah online kami Bapa. Kiranya Kau yang berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Inilah doa anak-Mu yang tidak sempurna Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita mau bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Gimana adik-adik, masih semangat kan? Kita lanjut lagi, kita mau bernyanyi Terima Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah
kita sudah menerima sukacita surga, sekarang kita mau bernyanyi lagi. Supaya berjaga-jaga, kita mau bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam menggunakan tangan, kaki, mata, dan mulut. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa, kita berdoa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah bernyanyi-nyanyi Bapa untuk memujikan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Bapa, kami mau bersiap-siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa yang berkati hati kami, agar kami dapat menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami, dan kami dapat menerimanya, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak yang tidak sempurna Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Baik kan? Nah, sekarang kita akan memulai membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita ya. Sekarang kita buka Alkitab kita, Matius 5 ayat 37. Ayo adik-adik semua dibuka Alkitabnya. Kita buka Matius 5 ayat 37. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Kakak baca di sini, kalian baca di tempat kalian masing-masing. Oke? Kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Matius 5 ayat 37, beginilah bunyinya. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya.
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Tema kita pada minggu ini adalah bersikap jujur. Apa tema kita adik-adik? Bersikap jujur. Nah, pasti adik-adik tahu kan apa pengertian dari jujur? Apa itu jujur? Nah, jujur itu tidak berbohong. Jujur itu tidak mengada-ngadakan kata, tidak melebih-lebihkan kata-kata orang. Nah, yang paling penting itu seperti yang di Alkitab katakan, kalau iya, bilang iya, kalau tidak, bilang tidak. Jangan enggak, jangan iya. Karena semua yang berasal dari itu adalah si jahat. Oke? Nah, pasti adik-adik pernah dong nggak jujur, apalagi sama orang tuanya. Pasti kakak pun kayak gitu kadang-kadang. Bahkan kakak juga bohong itu kadang orang bilang udahlah nggak apa-apa bohong demi kebaikan, padahal itu salah. Walaupun itu kita bohong demi kebaikan, itu sama aja namanya tidak jujur. Itu juga Tuhan tidak suka. Makanya apapun yang dibilang Tuhan, yang Tuhan tidak suka itu berasal dari si jahat, termasuk berbohong. Nah, kalian pernah kan nonton Upin Ipin? Pasti dong, itu kan kartun paling disenangi sama anak-anak. Yang episode yang ini, dimana pengembala dan si biri-biri, dimana pengembala itu diperankan oleh Jarjit. Pasti tahu kan? Nah, di situ diceritakan bahwasanya si Jarjit ataupun si pengembala ini sedang mengembalakan biri-birinya, ya kan? Terus dia keluar ide iseng dia. Dibilanginlah kayak gini, tolong, ada serigala di sini, tolong. Kata si Jarjit kan. Lalu Upin dan Ipin yang berperan sebagai penduduk atau petani mendengar bahwa ada yang minta tolong. Lalu apa kata mereka? Ayo kita tolong, katanya. Datanglah Upin Ipin sama si Jarjit. Ada apa, kata si penduduk, kata si Upin dan Ipin. Jarjit ngomong apa? Malah dia ketawa kan. Hahaha, mana ada serigala di sini, kalian sudah tertipu. Hahaha, kata si Jarjit. Kecewalah si Upin dan Ipin. Mereka balik lagi ke ladang mereka untuk melakukan aktivitas mereka. Tetapi si Jarjit belum merasa puas. Dia terus meminta tolong. Tolong, ada serigala di sini, kata si Jarjit. Lalu si Upin dan Ipin mendengar ada yang minta tolong. Lalu mereka berlari lagi untuk menghampiri si Jarjit, si pengembala tersebut. Tetapi sesudah mereka menghampiri si Jarjit, apa yang mereka dapatkan? Si Jarjit makin tertawa terbahak-bahak atas kepanikan mereka. Si Jarjit tertawa, hahaha, senang sekali menipu kalian. Kalian sangat bisa dibohongi, kata si Jarjit kan. Lalu Upin dan Ipin merasa kecewa karena dia sudah dibohongi. Lalu apa kata si Upin? Wahai pengembala, sekalipun kau berkata bahwa kau minta tolong ada serigala, kami tidak akan percaya lagi. Lalu pergilah Upin dan Ipin. Setelah itu datang serigala untuk memakan biri-biri si Jarjit. Yang jadi biri-biri siapa ayo? Si Mei, Fiji, Esan. Nah, terus yang jadi serigala siapa dong kak? Pasti tahu lah. Yang dua singgit itu si Mail kan. Lalu datanglah si Mail yang jadi serigala. Dimakanlah semua biri-biri si Jarjit. Terus si Jarjit minta tolong, teriak, tolong, sambil nangis dia minta tolong, ada serigala, habislah biri-biriku, kata gitu. Lalu si Upin dan Ipin tidak lagi merespon, biarkan saja, dia kan sudah membuat kita kecewa, dia kan sudah berbohong, mungkin saja dia pada saat ini dia berbohong. Tapi di balik itu semua Upin Ipin merasa, kasihan juga ya si Jarjit. Ayolah kita hampiri dia. Dihampiri orang itulah si Jarjit. Tapi biri-biri dia udah habis dimakan serigala. Lalu Jarjit menangis histeris karena biri-biri dia sudah hilang.
Nah, dari film kartun ini tadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya berbohong itu tidak baik. Kalau kita udah dikasih kepercayaan, maunya kita jangan berbohong. Tapi kalau kita udah sekali berbohong, kita sudah mengecewakan orang, orang itu tidak akan lagi percaya sama kita. Misalnya seperti ini, ada anak kan disuruh dia pergi ke sekolah nih, pergi sekolah. Dia minta uang jajan, "Mak, aku minta uang jajan lebih ya, soalnya nanti pulang sekolah aku mau kerja kelompok," kata si anak. Lalu mamanya ngasih uang lebih. Aturannya uang jajan dia satu hari goceng 5.000, ditambahin 5.000 lagi jadi 10.000. Tetapi anak itu berbohong. Dia pulang sekolah tidak mengerjakan tugas kelompok di rumah temannya, malah dia pergi ke warnet. Sekali dua kali dia aman, tidak ketahuan oleh mamanya. Tapi yang ketiga kalinya dia ketahuan. Nah, datanglah mamanya ke warnet. "Kau bilang kau mau kerja kelompok habis pulang sekolah. Kau minta uang lebih samaku. Tetapi kau berbohong, malah kau pergi ke warnet bukannya ngerjain tugas," kata mamanya. Mulai dari situ mamanya nggak lagi percaya sama anaknya, sehingga uang jajan anaknya dikurangi, ya kan? Nah, pasti adik-adik juga pernah begitu kan? Berbohong demi kebaikan. Pasti kalian bilang, "Alah kak, nggak apa-apa lah kak, aku berbohong demi kebaikan." Tidak bisa seperti itu. Jangan pernah berbohong, karena berbohong adalah tindakan yang tidak disukai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau anak-anaknya menjadi anak yang baik, jujur, dan tidak suka berbohong. Sekali berbohong mungkin aman, 2 kali berbohong mungkin aman bagi kita, tapi tidak aman bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bakal murka, Tuhan Yesus bakal marah. Maka dari itu kita jaga mulut kita untuk tidak berbohong. Berbicaralah jujur supaya Tuhan senang sama kita. Jadi anak-anak KKR harus jujur ya, tidak boleh berbohong seperti Jarjit. Harus berkata jujur. Apapun resikonya, yang penting adik-adik semua harus berkata jujur. Jujur itu lebih penting daripada bohong. Nanti semua orang kecewa sama adik-adik dan tidak percaya lagi sama adik-adik. Nah, maka dari itu bersikap jujurlah, belajar jujurlah kepada semua orang. Jangan berbohong lagi ya adik-adik. Nah, di sini kakak ada satu lagu nih. Ada satu lagu, tapi kalau adik-adik tahu, mungkin adik-adik bisa mengikuti ya. Judul lagunya, "Aku Senang Jadi Anak Tuhan." Lagunya seperti ini. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, jadilah anak Tuhan yang tak boleh bohong, harus berkata jujur. Oke adik-adik, jangan pernah berbohong lagi ya. Walaupun sama kakak, sama adik, sama orang tua sekalipun nggak boleh berbohong. Berkatalah jujur. Jujur itu lebih baik dan disenangi oleh Tuhan. Kalau mau jadi anak Tuhan harus jujur ya adik-adik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak KKR agar apa yang kami dengar dari firman Tuhan pada hari ini bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-harinya. Ya Tuhan, berkati kami agar kami juga bisa bersikap jujur kepada siapapun di lingkungan kami, agar kami bisa menjadi anak Tuhan Yesus yang baik yang disenangi oleh semua orang. Tuhan Yesus, ini doa kami yang sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Gimana nih adik-adik, firman Tuhan hari ini sangat bagus kan? Katanya nggak boleh bohong, harus jujur. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi. Di sini aku bawa Tuhan.
Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh kakak kita, Kak Epni. Oke adik-adik, sekarang kita doa persembahan dan doa syafaat kita. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, kita mau berdoa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami telah beribadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Bapa yang mengikuti ibadah pada hari ini Kau berkati, Engkau memberikan mereka kesehatan, rezeki dan umur yang panjang. Begitu juga dengan orang tua kami Bapa, kiranya Kau berkati juga orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau juga yang memberikan mereka kesehatan, rezeki dan umur yang panjang. Begitu juga dengan pekerjaan mereka Bapa, aktivitas mereka sehari-harinya. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Bapa, agar mereka juga tetap memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat guru-guru KKR Bapa. Kiranya Kau juga yang memberkati guru-guru KKR kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami kesehatan, rezeki dan umur yang panjang. Begitu juga dengan persekolahan kami, perkuliahan kami, pekerjaan kami Bapa. Kiranya Engkau yang ikut campur tangan di dalam kehidupan kami, agar kami juga tetap mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Bapa, kami tadi sudah mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati firman Tuhan pada hari ini, agar apa yang kami dengar dari firman Tuhan pada hari ini bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-harinya. Bapa, kami juga berdoa buat persembahan kami Bapa. Kiranya Kau terimalah persembahan kami walaupun sedikit, agar bisa menjadi bunga yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja-gereja kami Bapa. Kiranya Engkau juga yang memberkati gereja kami, agar gereja kami bisa menjadi garam dan terang dunia di hadapan-Mu. Begitu juga dengan pengurus-pengurusnya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati pengurus kami dalam kategori Bapa, agar mereka juga bisa melayani Engkau Tuhan dalam memuliakan nama Tuhan Yesus. Bapa, kami adalah manusia yang terletak pada dosa, kiranya Engkau ampuni kami, agar kami layak disebut dengan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam bumi seperti dalam surga. Berikanlah kepada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaslah kepada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin adik-adik. Untuk menutup bacaan kita mau bernyanyi bersama-sama ya. Kita mau bernyanyi Tuhanlah kekuatanku. Gimana adik-adik? Senang kan hari ini kita bisa ibadah online? Tengoklah muka kakak-kakaknya makin gendut-gendut. Nah, kita bernyanyi bersama-sama ya.